ini ada indikasi terjadinya perubahan status kredit. Mereka yang sebelumnya kredit menengah menjadi kredit kecil, yang kecil menjadi kredit mikro. Nah, pada saat yang bersamaan UMKM yang biru ya, pertumbuhannya terus melambat. Tahun kemarin 2024 hanya tumbuh 3,37%. Berbagai pejabatnya menyebut kita usaha mikro, kecil, menengah itu tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja. Tetapi dari sisi bank, dia memperoleh kucuran kredit yang justru mengalami penurunan. Di masa lalu, UMKM itu lebih lancar dari yang non-UMKM. Tapi belakangan itu lebih tidak lancar. Sebetulnya orang-orang usaha mikro kecil itu ya lebih jujur tanda petik ya. Kalau nggak bayar itu, artinya macet itu memang karena usahanya nggak jalan. Nah, berarti kan masalahnya di sektor real. Itu memang bank ini nggak pas untuk UMKM. Ya mungkin harus kembali ke koperasi, misalnya koperasi yang benar tapi. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya terhadap topik-topik ekonomi kali ini mengangkat tema kredit UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit atau pembiayaan UMKM ini pada dasarnya disebut pembiayaan kalau pakai pola syariah ya, adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya. Karena ada undang-undang tentang UMKM ya, undang-undang usaha kecil. Nah, pada dasarnya si bank yang menyalurkan kredit, karena topik kita ini adalah kredit UMKM yang disalurkan bank ya, bukan yang disalurkan oleh yang lain. Itu ada peraturan-peraturan perbankan, peraturan OJK, dan sebagainya merujuk kepada undang-undang. Itu usaha mikro itu misalnya adalah usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Misalnya di dalam definisi undang-undang itu berkekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan 50 juta dan omset 500 juta per tahun. Usaha kecil juga disebut kekayaan bersihnya 50 sampai 500 juta, omset 2,5 miliar per tahun, dan seterusnya ya. Yang penting kita paham dulu bahwa misalnya ada kredit terhadap konsumen rumah tangga itu tidak termasuk UMKM ya, maksudnya kredit konsumsi. Jadi UMKM ini kredit untuk usaha, baik itu mikro, yang kecil maupun yang menengah. Nah, sebenarnya menurut rekomendasi, bahkan ada peraturan, bank itu harus menyalurkan kredit UMKM itu porsinya 20% dari total kredit. Nah, BI mengutip dari OJK tapi OJK sendiri tidak terlalu rutin ya membuat publikasi tentang kredit perbankan untuk UMKM ini. Tetapi ketika kita melihat statistik bulanan dari Bank Indonesia, namanya Statistik Sistem Keuangan Indonesia, SKI, itu di sana ada data tentang kredit UMKM. Nah, saya mengolahnya dari situ, meng-cross-check di beberapa data OJK. Nah, ini dari 2012 sampai dengan tahun Juli 2025, karena datanya tiap bulan. Mengapa mulai dari 2012? Karena sebelum itu definisinya agak beda ya. Jadi definisi kredit mikro, kecil, menengah di perbankan sebelum 2012 itu ada irisan sebetulnya. Ada data yang tahunnya masih sama tapi ada dua versi data. Dulu pengertiannya lebih merujuk kepada nilai kreditnya. Jadi sampai dengan sekian juta mikro, sekian sampai sekian kecil, sehingga biarpun itu dulu kredit konsumsi atau semacamnya, itu termasuk kredit mikro. Kalau sekarang tidak, definisinya benar-benar kalau yang namanya kredit UMKM itu adalah kredit usaha mikro, kecil, menengah. Mungkin ada beberapa data yang tidak presisi tapi mengacu kepada definisi itu. Nah, maka dari tahun 2012 sampai sekarang itu yang biru menunjukkan jumlah nominal outstanding ya. Jadi misalnya tanggal 31 Desember 2024. Setiap tahun ini tanggal 31 Desember. Disebutnya baki ya, baki kredit sebetulnya. Outstanding. Kredit yang tergolong UMKM yang masih beredar. Jadi kan orang diberi kredit misalnya 50 juta kan. Setelah berjalan setahun 2 tahun kan berkurang. Nah, ini total dari seluruh kredit yang tersisa bagi kredit di 31 Desember 2024 itu adalah 1.509 triliun.
Nah, data terkininya adalah 31 Juli 2025 sebanyak 1.500 triliun. Jadi kalau berdasarkan ini selama 7 bulan di tahun 2020 ini sedikit turun loh ya. Dari 1.509 menjadi 1.500 triliun. Nah, kita tidak tahu apakah sampai 31 Desember nanti itu naik sedikit atau malah lebih turun lagi, kita tidak tahu. Nah, itu dibandingkan total kredit perbankan, total kredit bank umum dalam hal ini, termasuk kredit yang non UMKM. Nah, itu ada porsinya kan terhadap total kredit itu. Porsinya itu 18,41%. Ya. Jadi dengan kata lain kredit korporasi lebih banyak daripada kredit UMKM ya. Coba kita perhatikan dari sana bahwa sebenarnya setiap tahun sih secara nominal itu mengalami peningkatan. Dilihat dari batang biru ya lebih tinggi. Kecuali saya tandai merah itu di 2020 itu turun ya. Setelah itu ya naik kembali. Nah di 2025 ini belum selesai. Tapi ini sebetulnya sedang turun kan selama 7 bulan. Tapi kita tidak tahu nanti sampai. Kalaupun ini nanti naik, ini memang terjadi perlambatan kredit UMKM. Oleh karena kredit yang non UMKM naik lebih cepat, maka porsinya kredit UMKM menurun. Nah ini lihat. Di tahun 2024 saja porsinya cuma 19, 23 20%,32. Nah, paling tinggi di tahun-tahun Covid ya 21 dan 22, tahun pemulihan. Karena pada waktu itu memang ada banyak kucuran kredit UMKM ya yang dalam rangka memulihkan sehingga banyak kredit. Nah, tapi perlahan-lahan turun kembali porsinya baik karena yang non UMKM meningkat maupun yang UMKM itu sudah mulai dilunasi atau ada yang diputihkan kan, tidak perlu dibayar. Intinya sekarang posisinya seperti ini. Itu assessment saya yang pertama. Sebutlah hanya berdasarkan grafik ini, perbankan di Indonesia itu ya memang bukan untuk UMKM. Untuk UMKM itu ya hanya kurang dari 20%. Memang ada yang untuk rumah tangga, ada yang untuk korporasi. Lebih gede yang korporasi. Nah lalu kalau saya gambar non UMKM-nya 81,59%, meskipun di situ termasuk kredit untuk rumah tangga ya, tapi yang banyak adalah kredit korporasi lebih tinggi. Nah, sementara yang UMKM-nya hanya 18,41%. Nah, kalau yang 1.500 triliun ini kan data bulan Juli 2025 ya, sejumlah 1.500 triliun. Yang mikro paling banyak, 43% dari 1.500 tadi. Yang usaha kecil itu 34,53%. Yang usaha menengah 22% kurang lebih. Itu porsinya per Juli 2025. Nah, kalau digambar begini. Digambar nominalnya ini bukan persentasenya. Ini tadi yang Juli 2025 dari 1.500, yang mikro 650, yang kecil 518, yang menengah 332. Mikro kecil-kecil tapi banyak, maka totalnya paling banyak. Menengah sebetulnya lebih besar-besar, rata-rata waktu minjem 500 juta, 1 miliar bahkan. Nah kalau dilihat perkembangan ini memang yang biru melonjak, yang kecil sedikit naik, yang tengah malah menurun. Nah bisa, tentu ini perlu kajian, jadi assessment saya yang kedua, nah, ini perlu sebetulnya ada ditunjang data-data lain, tapi sebutlah saya katakan ini ada indikasi terjadinya perubahan status kredit, entah dengan cara teknis apa ya, mau dipecah penerima kreditnya atau bagaimanapun, lapangan menunjukkan ada peristiwa itu. Maka mereka yang sebelumnya kredit menengah menjadi kredit kecil, yang kecil menjadi kredit mikro. Nah, ini juga terbantu oleh fenomena KUR ya, terjadi perpindahan-perpindahan begitu, maka si mikronya melompat. Tersamping ada beberapa program-program kredit mikro. Tapi yang menengahnya stuck, yang kecil juga hanya sedikit meningkat. Jadi tidak mesti fenomena ini menunjukkan hal yang positif. Sepintas positif kan, mikronya yang tambah banyak berarti orang yang terima tambah banyak. Tetapi bisa saja peristiwanya adalah yang kecil turun ke mikro, yang menengah turun ke kecil. Sebetulnya pelaku-pelakunya tidak jauh berbeda, mungkin hanya cara mengajukannya atau namanya dan seterusnya lah. Kalau dilihat secara pertumbuhan, ini assessment ketiganya, tahunannya si kredit perbankan itu masih tumbuh 7,03%. Ini di assessment saya tentang bank umum, itu kan sudah saya perlihatkan, naik 7,03%. Juli 2025 dibandingkan Juli 2024 ya.
Kalau ini tahunan, Desember dibandingkan Desember. Jadi kredit perbankan memang di 2025 ini sedang mengalami penurunan sejauh ini. Tidak tahu nanti bisa dikejar nggak di 5 bulan terakhir. Nah, di sini juga konteksnya Pak Purbaya mau dorong ini, mau bawa kredit tumbuhlah. Antara lain dengan menggerojoki duit ke Bank Himbara, duit yang selama ini ditaruh di Bank Indonesia. Mungkin ini bisa membantu itu nggak nanti sampai akhir. Tapi bagaimanapun di 2023-2024 masih bisa bertahan di 2 digit ya, lebih dari 10%. Setelah sempat terpuruk di pandemi, pulih sedikit, kemudian baru pulih 2022, nah, dan seterusnya. Nah, pada saat yang bersamaan UMKM yang biru ya, pertumbuhannya terus melambat. Tahun kemarin 2024 hanya tumbuh 3,37%. Di 2023 hanya 8,06%. Jadi pertumbuhan kredit UMKM memang melambat. Ini harus diakui ya. Padahal kita kan kalau lihat di media gitu ya, kalau ada rilis-rilis, ada pernyataan dari direksi bank, kami akan mendukung, memprioritaskan kredit UMKM. Menteri juga kadang berkata begitu. Tapi faktanya bank itu memilih lebih menyalurkan kepada non-UMKM. Grafik ini dari OJK, diolah dari data OJK dan data BI ya. Jadi ini faktanya begitu Bang. Yang di assessment kita sebelumnya disebutkan ada 105 bank ya. Yang syariah 19, yang sisa yang konvennya berapa itu 91 ya. Jadi ini seperti itu faktanya. Tidak pro UMKM. Nah, lalu di antara UMKM sendiri itu bagaimana? Tadi kita sudah sampaikan angka positioning di akhir tahun dan untuk Juli di akhir Juli. Kalau misalnya dibuat pertumbuhan di masing-masingnya itu seperti ini, bahwa ternyata kredit usaha menengah dan usaha mikro tadi, sekalipun usaha mikro tadi paling banyak, tapi fenomenanya 2 tahun ini turun. Nah, ini mungkin juga terkait dengan kebijakan penghapusan kredit UMKM yang kena banyak dihapuskan tuh yang mikro ya. Ya mikro itu kurang lebih di bawah 50 juta. Tapi definisinya tidak berdasarkan nominal ya, berdasarkan usahanya. Tapi dalam prakteknya memang maksimal, bukan maksimal ya, yang paling sering tuh 50 juta. Bisa sampai 75 atau 100. Jadi modus-modus itu jumlah kredit yang paling sering dikucurkan untuk tergolong mikro itu 50. Dari 25 sampai 50 tepatnya begitu ya. Itu turun secara pertumbuhan. Nah, sementara yang usaha menengah juga turun, hanya usaha kecil yang sedikit naik. Naiknya tapi lihat pertumbuhannya, karena memang ketiga-tiganya mengalami pelandaian kan. Jadi sehingga ini kembali menekankan bahwa saya tidak tahu mengapa pemerintah masih getol ya, berbagai pejabatnya menyebut kita usaha mikro, kecil, menengah itu tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja paling banyak, masih memberi kontribusi pada PDB paling besar. Tetapi dari sisi bank, dia memperoleh kucuran kredit yang justru mengalami penurunan. Tapi bisa dibalik juga, bank itu kan seperti kita di assessment sebelumnya, ya dia kan punya habitat untuk mencari laba ya, karena dia bisnis. Ya tidak mungkin dia bukan lembaga filantropis ya, bukan lembaga amal, maka dia akan memilih menyalurkan ke sektor-sektor atau skala-skala yang paling menguntungkan dari sisi dia. Kalaupun diwajibkan ya tinggal diwajibkannya seperti apa. Kalau diwajibkan 20%. Tapi kalau kurang bayar denda, dia hitung juga. Kalau dendanya masih lebih baik daripada dia terpaksa menyalurkan. Karena juga ada indikasi lain. Kredit UMKM itu tingkat kemacetannya meningkat. Lebih tinggi dari yang non-UMKM. Di masa lalu, UMKM itu lebih lancar dari yang non-UMKM. Tapi belakangan, itu lebih tidak lancar. Kalau berdasarkan berbagai kajian, sebetulnya orang-orang usaha mikro kecil itu ya lebih jujur, tanda petik ya. Dia kalau nggak bayar itu, artinya macet itu memang karena usahanya nggak jalan. Nah, berarti kan masalahnya di sektor real. Banknya mungkin mau, tapi sektor realnya tidak berkembang. Kalau dia salurkan itu cenderung bermasalah, maka lajunya dia tahan. Gitu ya. Di samping juga, kalau dia terlalu banyak menyalurkan ke sektor UMKM, tanda petik itu ribet ya. Misal menyalurkan ke satu pengusaha korporasi kredit 100 miliar,
Itu kalau disalurkan ke pecahan 50 dan 100 juta butuh berapa orang ya, berapa ribu orang. Ya, penanganannya mesti lebih membutuhkan administrasi dan bahkan SDM, biaya lah gitu. Nah, pertimbangan itu membuat bank hanya akan menyalurkan ke kredit UMKM jika kondisinya sangat menguntungkan. Nah, melihat ini bisa dibalik bacanya. Berarti kondisi ekonomi kurang baik buat bank sehingga bank menahan untuk laju kredit usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Secara lebih khusus lagi usaha mikro ya. Meskipun porsinya mencapai 650 triliun masih, tapi dia negatif. Negatif itu artinya nilainya lebih rendah daripada setahun yang lalu. Jadi kondisi Juli 2025 dibandingkan Juli 2024 itu merosot. Kita tidak tahu nanti sampai akhir tahun terhadap akhir tahun lalu. Tapi yang di 2024 itu hanya naik tipis 1%. Sementara yang non UMKM kan masih bisa tinggi tuh di tahun 2024 tuh masih bisa di atas 10%. Nah, sekarang bagaimana dengan jangkauannya? Itu tadi kan nilainya. Jadi mungkin kita membayangkan, oke, kredit mikro terutama ya, atau keseluruhannya mikro, kecil, menengah, itu memang nilainya lebih sedikit dari yang non itu berarti korporasi lah, anggap sebetulnya selain korporasi ada rumah tangga ya, saya ingatkan ya, kredit korporasi. Tetapi kan jumlah yang menerima di mikro kecil ini orangnya ya, rekening atau orang yang penerima kreditnya itu lebih banyak. Ternyata tidak juga. Ternyata baik secara nominal maupun sejumlah rekening yang menerima, namanya outreach ya, jangkauan kredit, itu tetap aja yang non UMKM lebih tinggi. Nah, digambarkan oleh ini. Yang biru ini menunjukkan jumlah rekening kredit UMKM, yang orange itu total perbankan, berarti termasuk dirinya di dalamnya. Berarti kan yang sisanya ini adalah non UMKM. Ini data Juli 2025. Kalau dipersenkan, tadi kan yang 18,40% tadi nominalnya. Nah, kalau ini jumlah rekeningnya, penerimanya, orangnya, itu orang tapi dalam kasus ini rekening ya, karena bisa saja satu orang tuh punya 2 rekening kredit ya, dua atau 3 tempat menerima kredit. Tapi yang lebih banyak, lebih dari satu umumnya usaha besar ya, usaha mikro mungkin hanya 1 rekening, karena ada sistem informasi ya, ada sistem informasi debitur. Tapi kalau khusus untuk mikro itu dalam rangka kaitannya dengan KUR itu ada sistem informasinya sendiri. Maka kita lihat jumlahnya hanya 22,21%. Masih mending dibandingkan yang tadi nominal 18,40%. Tapi lihat trennya. Tren porsi jumlah kredit UMKM, bukan nominalnya ya, jumlah penerimanya itu menurun secara porsi. Kalau secara orang pun turun nih. Jadi sempat menanjak 2021 karena pemulihan pasca Covid, 22 menanjak lagi, 23 udah langsung menurun. Karena mungkin ada yang pinjaman 2 tahun, 3 tahun, kan KUR kan begitu. Nah, atau yang kredit UMI ya, atau yang dihapuskan kemudian di 2024 ini, ya kan? Jadi turun di 2024 lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, secara porsi apalagi, sementara jumlah kredit perbankannya tetap naik. Karena ini turun ini karena penurunannya si biru ya. Nah, dengan demikian kondisi perbankan kita, dalam hal ini Bank Umum, tidak mencerminkan keberpihakan untuk menyalurkan ke makin banyak UMKM. Nggak terbukti. Itu di narasi aja, mungkin di advertorial, di sosialisasi, di CSR disampaikan, pemerintah juga mempidatokan. Sebetulnya secara angka nggak terdukung bahwa selain nominalnya, jangkauan kredit UMKM itu juga masih rendah dari sisi bank. Malah saya bisa maju 1 langkah dari begini tuh memang bank ini nggak pas untuk UMKM. Ya mungkin harus kembali ke koperasi, misalnya koperasi yang benar, tapi koperasi yang benar-benar dikembangkan oleh anggotanya dan masyarakat. Dari kredit UMKM tadi dipecah 3 kan, mikro, kecil, dan menengah. Ini memang yang mikro masih banyak, 20 jutaan, 20,5 juta per Juli ya. Tapi itu lebih sedikit dari akhir tahun 2024 yang 21,5, turun 1 juta berarti. Lebih sedikit dari 2023 yang turun 2 juta, ini kelihatan kan? Nah puncaknya 2022 tuh sampai 38 juta. Itu entah karena dilunasi, entah karena tidak bisa bayar lalu dihapus bukukan. Ada juga yang diampuni kan, jadi macam-macam. Tapi intinya kredit mikro jumlah penerimanya turun drastis.
Nah, sementara yang kredit kecil ini ya turun, tapi masih bertahan nih di 1,78. Sementara yang menengah itu cuma 180.000. Nah, data-data ini menguatkan yang disampaikan di depan. Jadi, pemerintah beneran mau memanfaatkan perbankan untuk menyalurkan ke UMKM. Nah, kita bisa nyimpang sedikit. Nanti si Kopdes diharapkan pinjem ke, bukan diharapkan ya, sudah difasilitasi pinjem ke Bank Himbara. Saya belum tahu nanti pinjaman itu masuk ke UMKM nggak secara penggolongan ini. Karena penggolongan ini kan ada UMKM dan non-UMKM. Nah, itu Kopdes bagaimana nanti. Kalau dia masuk ke UMKM mungkin bisa menaikkan ini, tapi mungkin tidak mikro ya. Kalau misalnya pinjamannya sampai 100, 200, apalagi 3 miliar, ya sebetulnya ya nggak pas juga di UMKM. Tapi kita lihat nantilah. Nah, bagaimana dengan rata-rata bagi debit? Bagi debit ini saya ulangi lagi adalah outstanding per tanggal itu. Jadi kalau misalnya bagi debitnya yang mikro itu 29 juta nih per Juli. Waktu pinjam mungkin 50, tapi kan rata-rata pinjaman berarti ini bisa dikatakan sekitar 50. Rata-rata kredit untuk mikro itu 50 juta, berarti tentu ada yang 25. Rata-rata 50, berarti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, per Juli itu sisa rata-ratanya 29 juta ya. Rata-ratanya 29 juta, yang menengah 141. Kalau 141 itu berarti rata-rata pinjaman 250 juta. Nah, yang menengah 841, berarti bisa jadi sampai 1 miliar sampai 1,5 miliar. Nah, bisa dilihat ini bahwa sebetulnya juga yang mikro ini memang membaik dari sisi per rekeningnya. Jadi memang KUR itu dulu banyak yang minjem 10, 15, mungkin belakangan yang 25 yang paling rendah, nggak ada lagi yang pinjam 10, 15. KUR ini masuk mikro ya, kebanyakan KUR masuk mikro, tentu ada yang kecil kalau dia minjemnya gede. Nah, ketika angka 29 ini berarti rata-rata terkininya minjemnya 50. Nah, ada yang proses sudah dibayar 29. Nah, tapi bolehlah saya tambah-tambahin lagi ya. Ini berarti bukan kinerja yang baik ya. Jadi belum ada bukti bank ini bisa didorong oleh pemerintah menjadi motor untuk kredit UMKM. Nah, ini saya menyimpang sedikit tapi terhubung. Kita padahal sudah berkali-kali juga mendengar bahwa KUR sukses kredit usaha rakyat yang dimulai dari era SBY, tapi di Jokowi di skalanya dieskalasi dan masih berlanjut di Pak Prabowo ini. Nah, kan ada surat kementerian itu di Desember 2024. Berarti kan dari era Pak Prabowo, jadi ditambahi nih. Karena si KUR ini mendapat subsidi bunganya oleh APBN. Subsidi bunga dan subsidi untuk penjaminan kreditnya. Jadi si nasabah yang menerima utangan itu bayar 5%, 6%, 5% kalau saya tidak salah sekarang. 5 atau 6 ya, saya lupa. Padahal si bank itu perhitungannya di 10 atau 11. Nah, yang 5% dibayar oleh APBN. Sesuai dengan laporan, ada sistem pelaporannya. Termasuk penjaminannya 1 atau 1,5% penjaminannya. Nah, maka ada target, karena itu dialokasikan di APBN subsidinya. Jadi di 2024 ini ditargetkan 280,24 triliun disalurkan ke 4,92 juta debitur. 2025 dinaikin lagi nih. Nah, di 2025 itu ditargetkan 300 triliun yang sedang berjalan ini. Dan sampai Juli itu sudah 131,84 juta. Orangnya pun sudah 3,17 juta. Ini saya kutipkan dari media nih. Coba apa cara membaca ini? Tadi kita sudah melihat baik itu nominal kredit mikro kecil menengah maupun jumlah rekeningnya orangnya. Loh, kalau memang ini mencapai segini, mestinya kan kelihatan meningkat tuh di sana tadi. Kok malah turun? Ya artinya sederhana. Yang kredit UMKM non-KUR nggak jalan lagi. Pada dahulu kan sebelum ada KUR itu ada. Jadi pelan-pelan terjadi perpindahan dan barangkali kredit UMKM itu hampir sepenuhnya KUR sekarang yang mikro dan kecil. Kalau begitu program KUR ini hanya berhasil membuat si debitur, dalam hal ini usaha itu, membayar bunga yang lebih murah tapi tidak berhasil mengembangkan. Mudah-mudahan paham ya penilaian asesmen saya ini.
Jadi dia tidak berhasil memperluas kredit UMKM, hanya membuat bunga yang dibayar oleh si penerima KUR itu yang termasuk kategori mikro dan kecil itu lebih rendah. Ya bagus, tapi berarti kan ya bank dong yang enak kan kalau begitu. Ya juga enak juga yang bayar lebih murah. Tapi bank kan wah ini saya bisa mempertahankan menyalurkan UM segini karena ada juga bantuan subsidi. Nah, jadi ini menurut saya KUR ini harus ditinjau ulang. Maksudnya apa? Memang maksudnya hanya sekedar memberi subsidi agar orang tidak bayar mahal atau untuk mengembangkan kredit UMKM? Beda ya. Kalau dua-duanya berarti strategi yang selama ini belasan tahun nggak tepat. Karena hanya berhasil mengurangi biaya buat si yang utang, buat yang debitur, tapi tidak memperluas. Karena buktinya tadi tidak terjadi pertumbuhan dalam hal nominal maupun dalam hal penerima, maksudnya tumbuhnya itu di bawah perbankan malah. Nah, kebetulan saya sebenarnya juga dulu sering diundang ya untuk memberi masukan ini, tapi ya begitulah masih ini. Jadi KUR lebih kanibal terhadap kredit UMKM yang non-KUR. Tentu buat pembelanya bisa. Ini bayangkan ada KUR saja seperti itu, bagaimana kalau tidak ada KUR? Nah, berarti diskusinya bisa meluas. Saya tidak ingin mengatakan KUR tidak bermanfaat, tapi sejauh ini KUR hanya berhasil mengurangi bayar bunga dari sisi yang berutang, tapi tidak berhasil memperluas jangkauan kredit UMKM. Itu ya. Nah, kalau saya ulangi secara umum, maka sampai dengan Juli 2025 ini sebetulnya kondisi kredit UMKM justru cenderung sedikit memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Tumbuhnya melandai, bahkan beberapa jenis itu betul-betul turun. Dari sisi yang jangkauannya pun tidak berhasil meluas. Jadi penghapusan beberapa debitur UMKM itu mengurangi jumlah terjangkau, dan menurut laporan tadi saya tidak sampaikan, beberapa info yang berkembang di kanal saya dari penanggap-penanggap itu malah beberapa yang dihapus bukukan itu malah mengeluh. Akibatnya dia tidak lagi bisa meminjam karena terblacklist. Nah ini kan persoalan lain lagi, metode mengampuni, menghapus bukukan kredit yang bermasalah di mikro ini, mikro kecil, itu apakah lalu berdampak pada si usaha tersebut malah sama sekali tidak bisa meminjam selanjutnya, padahal misalnya usahanya bangkit. Nah ini kan suatu hal tersendiri. Terkait yang lain adalah KUR, kredit usaha rakyat ini benar-benar harusnya dievaluasi, bukan berarti ditiadakan. Dievaluasi itu kan mungkin juga desainnya dirubah. Apakah niatnya hanya untuk mengurangi biaya buat debitur UMKM, ataukah dimaksudkan juga untuk mengembangkan? Untuk yang pertama terbukti kan bunganya lebih murah. Untuk yang kedua sampai saat ini tidak terbukti. Padahal setiap tahun APBN itu mengeluarkan 40-50 triliun untuk subsidi KUR. Tapi hasilnya ya seperti yang kita bicarakan tadi. Nah kita masih nunggu juga apakah Kopdes Merah Putih itu masuk dalam skala UMKM dan apakah dia bisa mendorong hal-hal seperti ini. Begitu juga ketika Menteri Keuangan Perubahan menyalurkan, memindah ke Bank Himbara dana di Bank Indonesia, dana salnya pemerintah, apakah itu mendorong kredit korporasi saja ataukah juga ada dampak terhadap UMKM. Saya tambahkan informasi, tadi saya belum mengasihkan datanya. Bank Mandiri misalnya, salah satu yang dikucuri itu porsi kredit UMKM hanya 10% ya. Jadi bukan nggak sampai 18. Jadi mungkin kalau BRI bisa sampai 25-30. Tapi yang Bank Mandiri itu memang tidak fokus kepada UMKM, hanya 8-10% tiap tahun porsinya untuk UMKM. Ya, saya belum lihat yang BNI bagaimana. Tapi dengan demikian kita boleh dong di sini juga mengingatkan bahwa tidak hanya menggerakkan sektor real, salah satu tujuan adanya Bank Himbara itu adalah juga kalau bisa diupayakan untuk membantu berkembangnya usaha mikro kecil menengah. Perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM itu dibantu oleh fasilitas kredit yang bisa mereka akses dengan mudah dan murah. Mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik.